Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis job description mengenai finance accounting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurul Mutainubayanti, dan ada rekan saya Mbak Sherly Septiani dan Mbak Wahidatul Mutia. Oke. Yang pertama ada definisi finance. Apa sih pengertian finance itu? Ya, secara sederhana, finance adalah ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan aset. Dalam cakupan yang lebih luas, finance meliputi perencanaan, penganggaran, investasi, pinjaman, serta pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya ada tujuan penerapan finance accounting dalam perusahaan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan untuk perusahaan yaitu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan dan mengambil keputusan investasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran finance. Yang pertama ada pengambilan keputusan investasi. Di sini finance berperan dalam menentukan investasi apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan. Ini mencakup evaluasi proyek, pembelian aset tetap, atau investasi jangka panjang dengan tujuan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan. Finance juga bertanggung jawab dalam memilih pendanaan yang tepat, apakah dari modal sendiri atau dari pinjaman, serta bagaimana kombinasi keduanya agar efisien dan tidak membebani perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen modal kerja. Di sini, finance melibatkan pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan. Tujuannya adalah menjaga likuiditas perusahaan agar bisa menjalankan operasional sehari-hari dengan lancar. Yang keempat, ada resiko keuangan. Di sini staf finance juga berperan penting untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar, suku bunga, kredit, dan risiko lainnya yang bisa mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Yang kelima, ada perencanaan dan pengendalian keuangan. Di sini meliputi penyusunan anggaran, proyeksi keuangan, dan pengendalian biaya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran finance. Yang pertama di sini ada mencatat dan mengelola transaksi keuangan. Di sini finance bertanggung jawab mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan secara akurat dan sistematis, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran. Yang kedua, ada mengelola kas dan bank. Di sini finance mengatur arus kas masuk dan keluar, serta memastikan saldo kas rekening bank cukup untuk mendukung kegiatan operasional harian lainnya. Yang ketiga, ada menyusun dan mengelola dokumen keuangan. Semua dokumen pendukung transaksi seperti faktur, kwitansi, dan bukti transfer lainnya perlu disusun dan disimpan dengan rapi untuk memudahkan pencatatan dan audit. Yang keempat, ada membuat laporan keuangan sederhana seperti menyusun laporan dasar, arus kas, laba dan rugi, dan neraca untuk memberikan gambaran keuangan perusahaan secara umum. Yang kelima, ada membuat laporan keuangan sederhana. Kemungkinan ini hanya pengulangan. Fungsi ini tetap penting untuk mencerminkan kebutuhan untuk menyajikan informasi keuangan secara rutin dan ringkas. Yang keenam, ada rekonsiliasi bank, yaitu menyamakan catatan transaksi perusahaan dengan laporan bank untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kehilangan dana. Yang ketujuh, ada mengelola administrasi pajak, meliputi pelaporan pajak, menghitung pajak terutang, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dan yang terakhir,
ada mendukung audit internal dan eksternal, yaitu menyediakan data dan dokumen yang diperlukan auditor, serta bekerja sama dalam proses audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Baik, selanjutnya ada spesifikasi job finance. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada tanggung jawab. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan minimal S1 akuntansi, keuangan, atau bidang terkait, memiliki sertifikasi internasional seperti CPA, CA, Brevet INB. Nah, ini dapat menjadi nilai tambah. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang akuntansi dan keuangan. Selanjutnya mampu menggunakan software accounting seperti CIP, Accurance, dan sejenisnya. Yang ketiga ini ada tanggung jawab utama. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada menyusun dan memeriksa laporan keuangan bulanan dan tahunan. Yang kedua melakukan rekonsiliasi bank dan jurnal akuntansi. Yang ketiga mengelola transaksi harian perusahaan. Yang keempat membantu audit internal dan eksternal. Yang kelima mengelola administrasi perpajakan dan pelaporan ke instansi terkait.